Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hanafi, NIM U2019 4041, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan memperkenalkan tentang kesenian wayang, yang mana kesenian ini sangat populer di daerah Jawa dan juga Bali. Namun, kesenian wayang ini tidak hanya populer di dua daerah tersebut, juga populer di daerah lain seperti Sumatera dan semacamnya. Nah, uniknya dari kesenian ini adalah pada 7 November 2003, wayang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Nah, wayang sebelumnya lebih ke Hindu-Buddha, yaitu cerita Ramayana dan juga Mahabharata. Namun sejak masuknya Islam, wayang diadopsi kembali menjadi agar cerita tersebut lebih sesuai dengan Islam, seperti itu. Kenapa demikian? Agar agama Islam lebih cepat diterima di Jawa, di tanah Jawa dan sebagainya. Dan juga cerita-cerita wayang seperti contoh Sunan Kalijaga, yaitu ada Petruk jadi ratu, Semar membangun kayangan dan semacamnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan teman-teman untuk menyimak video berikut ini. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwasanya pada saat sebelum agama Islam masuk ke Pulau Jawa, cerita wayang masih menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata. Namun, setelah agama Islam masuk ke tanah Jawa, cerita wayang diadopsi kembali agar lebih sesuai dengan agama Islam. Salah satu contoh adalah Sunan Kalijaga yang menciptakan beberapa cerita, yaitu Petruk jadi ratu, Jimat Kalimasodo, Semar bangun kayangan, bangun candi Saptaharga, dan juga Dewa Ruci, yang mana Sunan Kalijaga juga menciptakan tokoh Punokawan, yang diantaranya itu adalah Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Dan Panokawan sendiri berasal dari kata puna atau panah. Secara terminologi Jawa memiliki arti terang, jelas, cerdas, memahami, cerdik dalam mengamati hakikat di balik fenomena alam dan tragedi kehidupan manusia. Sedangkan kata kawan memiliki arti teman atau pamong. Jadi, Ponokawan adalah teman yang mempunyai kemampuan mengamati segala fenomena dan peristiwa yang terjadi dalam tatanan kehidupan manusia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwasanya wayang kulit merupakan salah satu di antara strategi dakwah yang ada sejak zaman Wali Songo, terutama pada masa Sunan Kalijaga. Strategi yang digunakan pada wayang kulit membuat banyak orang masuk Islam, dan ajaran agama Islam juga bisa menyebar di semua kalangan masyarakat tanpa ada perlawanan, kekerasan, maupun pertumpahan darah. Juga hingga saat ini, pagelaran wayang kulit ini masih digemari oleh para masyarakat, khususnya tanah masyarakat Jawa dan juga Bali, sebagai tontonan serta tuntunan bagi orang yang mengambil pelajaran dari setiap lakon yang dimainkan dalam setiap pagelaran wayang kulit. Tidak hanya itu, wayang tidak hanya disukai oleh orang-orang tua saja, namun dari golongan anak-anak sampai remaja, mereka semua menyukai cerita wayang, dikarenakan ceritanya yang unik dan juga bentuknya yang unik. Cerita wayang menjadi sangat populer di kalangan remaja,
khusus untuk remaja-remaja yang sangat menyukai tentang kesenian, entah itu kesenian yang berbau Islam ataupun yang tidak. Wayang tidak hanya memiliki satu jenis saja, namun wayang memiliki banyak jenis seperti wayang Purwa, Madya, Gedhog, Dupara, Wahyu, dan Suluh. Ada juga yang namanya wayang suket, yang mana wayang ini biasanya dibuat dari rumput, dan wayang suket ini juga biasanya dibuat sebagai alat permainan atau media untuk bercerita perwayangan pada anak-anak di desa-desa. Nah, setelah tadi membahas tentang kesenian wayang, maka sekarang saya akan membahas tentang perkembangan kesenian wayang di Indonesia. Menurut saya pribadi, bahwasanya kesenian wayang di Indonesia memang sangat berkembang. Cuman, dari pemuda-pemudinya sendiri, kebanyakan lagi sudah terlalu berminat kepada kebudayaan yang bukan kebudayaan orang Indonesia itu sendiri. Jadi kesenian Indonesia, entah itu wayang dan kesenian lainnya, itu sudah sangat tersingkirkan atau bisa dibilang terdiskriminasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dari kita sebagai mahasiswa dan teman-teman sekalian juga sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap melestarikan kesenian ataupun kebudayaan, entah itu yang berhubungan dengan Islam, entah itu tidak berhubungan dengan Islam. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, silakan simak cuplikan video berikut ini. Seperti pada cuplikan video sebelumnya sudah dibahas bahwasanya kesenian pagelaran wayang di Indonesia sangat berkembang pesat di daerah Jawa dan Bali, juga populer di daerah-daerah lainnya. Bahkan kesenian pagelaran wayang juga sangat populer di kalangan anak-anak, remaja, dan orang tua. Namun di zaman dewasa ini, di mana kebudayaan luar juga sudah memasuki negara Indonesia, hal tersebut juga secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir kaum-kaum muda, yang mana lebih tertarik terhadap kebudayaan luar daripada kebudayaan negara Indonesia sendiri. Dan fenomena tersebut juga sudah secara realita sangat terlihat bahwasanya ketertarikan mereka terhadap kesenian atau kebudayaan pagelaran wayang sangat minim atau paling parahnya sudah tidak ada sama sekali. Kaum muda ini justru lebih tertarik pada kesenian atau kebudayaan luar daripada kebudayaan mereka sendiri. Fenomena-fenomena ini sudah sangat terlihat jelas, entah fenomena tersebut terlihat ataupun terjadi di lingkungan kita sendiri atau di sosial media. Dan yang paling membuat miris adalah kaum muda ini dengan gampang dan gamblangnya mengatakan bahwa mereka teramat suka dengan kebudayaan tersebut. Seandainya ditanya tentang jalan cerita, walaupun hal tersebut hanya garis besarnya saja, yaitu tentang kesenian atau kebudayaan pagelaran wayang, entah mereka akan merasa malu atau tidak sebagai warga negara Indonesia, kaum muda ini akan dengan santai menjawab bahwasanya mereka tidak tahu. Namun, seandainya kaum muda ini ditanya tentang judul lagu dari sebuah grup pop, setiap nama anggotanya, dan bahkan lirik lagunya, mereka dengan senang hati akan menjawab sepuasnya, atau bisa dibilang sampai kita yang bertanya benar-benar mengerti. Entah karena kurangnya kontrol dari orang tua atau semacamnya, yaitu seperti pengaruh lingkungan. Namun, jika fenomena seperti ini terus dibiarkan,
bukan tidak mungkin kesenian pagelaran wayang akan menjadi sebuah kesenian yang terdiskriminasi di negara sendiri, atau lebih parahnya lagi, kesenian pagelaran wayang akan punah di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap dan berusaha dengan baik menjaga kesenian atau pagelaran wayang ini agar hal tersebut tidak terjadi. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan kesenian atau kebudayaan pagelaran wayang adalah jati diri warga negara Indonesia. Dan jika seandainya kesenian pagelaran wayang punah di Indonesia, tidak bisa dibayangkan bahwasanya secara tidak sadar kita sudah dijajah oleh bangsa asing. Walaupun mungkin hal tersebut tidak terpengaruh atau tidak berpengaruh ke dalam kehidupan sosial kita sebagai warga negara Indonesia, tapi kita sebagai warga negara Indonesia akan menjadi warga negara tanpa jati diri, dan hal tersebut dikarenakan ketidaksadaran kita bahwasanya kita telah dijajah oleh kebudayaan-kebudayaan yang bukan merupakan kebudayaan negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan kebudayaan dan kesenian wayang di negara Indonesia pada zaman modern ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.